Oke, kita lanjutkan dengan terapi farmakologi. Nah, ini guideline yang saya tampilkan adalah guideline GNC 8 ya. Ini tuh singkatan dari Joint National Commit. Nah, sebetulnya utuhnya dari si paper dari JNC 8 ini nggak hanya algoritmanya saja. Kan kalau ini saya tampilkan lebih ke algoritma. Algoritma itu lebih ke alur-alurnya saja gitu ya. Nah, sebetulnya detailnya itu ada di bukunya gitu ya. Tapi ini adalah bukan buku ya, kayak artikelnya lah ya. Ini ringkasannya. Oke. Sebetulnya untuk guideline hipertensi, sekali lagi ya tidak hanya dari JNC 8 ini. Untuk yang dari Indonesia teman-teman bisa ambil dari Perki ya kalau nggak salah, Perki, Persatuan Dokter Kardiologis Indonesia, kemudian dari NICE Guideline juga bisa. Namun yang memang sering digunakan adalah JNC 8. Oke, nah kalau JNC 8 ini awalnya melihat dulu dari adult yang usianya lebih dari 18 tahun, nah dengan kondisi hipertensi. Nah untuk diagnosisnya sudah ya tadi kita bahas di bagian diagnosis. Nah sekarang ceritanya ini sudah terdiagnosis hipertensi. Nah awalnya sebetulnya diimplement lifestyle intervention. Nah, dicoba dengan kalau saran dari GNC dicoba dulu dengan lifestyle intervention. Nah, kalau ternyata dengan lifestyle intervention tidak tercapai, tapi memang rasanya akan sulit ya karena orang-orang itu sudah ketahuan tekanan darahnya itu ya sudah bisa bisa jadi ada komplikasi dengan penyakit lain. Jadi sebetulnya dengan lifestyle saja tidak cukup. Nah, baru maju ke alur selanjutnya. Nah, ini dibedakan nih, ya, dibedakan antara pasien yang general, ya general itu artinya tidak ada komorbid, tidak khususnya di sini yang dibahas adalah komorbid diabetes atau CKD chronic kidney disease, ya. Dan awalnya sebelum disebutkan obatnya dulu di set dulu grupnya dia masuk kemana, kemudian di set atau ditentukan goal, target tekanan darahnya. Oke, bisa dilihat ya, kita lihat percabangannya. Untuk yang general, nah ini dibedakan antara usia yang lebih dari sama dengan 60 tahun atau yang usianya kurang dari 60 tahun. Nah, untuk yang mengalami komorbid ini dilihat komorbidnya itu khusus ke diabetes atau CKD. Nah, eh, ini dibedakan lagi nih antara pasien yang mengalami diabetes tanpa CKD atau di sini pasien yang mengalami CKD dengan dan atau adanya diabetes. Ya, ini dibedakan. Oke, kemudian kita lihat goalnya. Untuk yang usia lebih dari sama dengan 60, nah ini targetnya 150/90. Jadi lumayan lebih besar ya. Kalau kita lihat target-target yang lain. Karena untuk usia yang kurang dari 60 atau usia untuk semua semua usia pasien dengan ada diabetes tanpa CKD dan dengan adanya CKD baik itu bersama diabetes atau tidak, nah ini targetnya kurang dari 140/90. Jadi untuk yang lebih dari sama dengan 60 tahun usianya yang dia tidak ada diabetes CKD ini kurang dari 150. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 60 tahun dan ternyata misalnya dia ada diabetes ataupun ada CKD tanpa diabetes, nah itu targetnya 140/90. Oke. Nah, setelah itu untuk yang semua itu baru menentukan targetnya. Nah, untuk yang general population dan untuk semua usia pasien yang komorbid diabetes tanpa CKD, nah ini dibedakan rasnya, ada ras non black dan ada ras black. Ya.
Kalau non-black itu seperti ya kita orang Asia, kemudian orang Amerika, Eropa itu kan bukan ras yang black ya. Artinya kita tuh tidak kulitnya yang hitam, tapi kita kan coklat. Nah, itu kita masuknya non-black. Nah, kalau untuk yang black ini mungkin di negara-negara ya ya mungkin teman-teman lebih tahu lah ya mana yang ras black. Nah, untuk yang non-black ini bisa menggunakan thiazide diuretik atau menggunakan ACEI atau menggunakan ARB atau menggunakan CCB. Nah, si pilihan obat-obat ini bisa digunakannya alone atau kombinasi. Nah, beda sama yang black. Kalau yang black itu tidak direkomendasikan menggunakan ACEI atau ARB. Begitu. Kemudian untuk pasien yang ada CKD, nah pilihannya itu lebih spesifik lagi, hanya ARB atau ACEI ya, baik itu alone or in combination with other drug. Oke. Ini kan first line-nya. Awalnya itu disarankan itu dulu. Kemudian, nah, bagaimana nih cara atau strategi dalam menggunakan obat-obatan tersebut? Nah, ini ada strategi A, B, dan C. Kalau strategi A, ini gunakan dulu yang obat pertama. Ya, jadi gunakan dulu satu obat sebelum menambah obat yang kedua sampai dosis maksimal. Kalau strategi yang B, nah, kalau setelah dikasih obat yang pertama, ditambah obat yang kedua sebelum obat yang pertama itu mencapai dosis maksimal. Ya. Nah, kalau yang C ini sudah dimulai dengan menggunakan dua obat ya, tapi dari kelas yang berbeda. Baik itu satu-satu si obatnya, maksudnya terpisah ataupun dalam fixed dose combination. Itu strategi yang C. Nah, ini ada lanjutan algoritmanya ya. Nah, kalau dari strategi tadi, tiga strategi sudah dijalankan. Nah, ini kalau ternyata berhasil, ya berarti langsung ke sorry. Nah, aduh, ini kalau saya back lagi bakal ngulangin lagi rekamannya untuk slide itu. Jadi untuk kelanjutan dari algoritmanya nanti bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, kita bisa bahas di diskusi hari Kamis. Nah, ini strateginya, strategi ABC yang sudah tadi dibahas. Kemudian ini ada combination terapi. Jadi kalau mau menggunakan dua obat atau bahkan lebih, nah ini harus diperhatikan bahwa obat-obatan tersebut setidaknya nih mempunyai efek yang aditif atau mempunyai efek yang sinergis ya. Jadi saling menguntungkan lah efek dari dua obat tersebut. Nah, atau kedua obat tersebut digunakan itu dalam bentuk fixed dose combination yang harapannya bisa meningkatkan kepatuhan dari pasien ya. Yang terakhir ini syaratnya nih kenapa digunakan combination terapi, syaratnya decrease the side effect of each drug. Jadi mampu mengurangi uh, apa namanya? Efek samping dari masing-masing obat. Nah, ini boleh dilakukan kombinasi asal memenuhi beberapa kondisi yang tadi yang ini ya, yang di slide ini. Oke, ini ada beberapa rekomendasi dari kombinasi terapi. Ada yang preferred, yang lebih dipilih gitu ya. Kemudian acceptable, ada yang bisa digunakan tapi lebih baik kan yang preferred. Dan ada yang less effective. Yang preferred ini contohnya seperti ACE dengan CCB. Kemudian yang acceptable contohnya misalnya beta blocker dengan diuretik. Nah, yang least efektif misalnya ada S dengan beta blocker. Dan ada yang kontraindikasi yaitu jika digunakan S dengan ARB karena keduanya itu sama-sama di RAAS ya. Jadi khawatirnya akan terjadi kondisi hipo sorry ya hipo kondisi hiperkalemia yang parah ya. Selanjutnya ini ada special population atau kondisi khusus ya. Nah, ada kondisi ibu hamil, ada kondisi geriatri, kondisi pediatri atau anak-anak dan gagal hati.
Nah, kalau yang geriatri sebetulnya tidak perlu disinggung lagi ya, karena di guideline GNC juga sudah dibahas yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi sudah include lah di situ. Nah, kalau untuk ibu hamil ini ada beberapa obat yang dapat digunakan seperti metildopa, labetalol, nifedipin, klonidin. Tapi memang yang banyak diresepkan itu untuk ibu hamil kalau terjadi preeklamsi itu tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil biasanya diberikan metildopa. Nah, kalau metildopa misalnya tidak bisa digunakan, misalnya ada alergi, nah itu bisa digunakan labetalol atau misalnya nifedipin ya. Nah, penting sekali untuk menjaga tekanan darah pada ibu hamil karena kondisi preeklamsi ini akan membahayakan bagi si ibu dan anaknya gitu ya. Apalagi ketika menjelang persalinan. Selanjutnya untuk kondisi pediatri, nah ini pemilihannya hampir sama seperti dewasa, hanya saja yang perlu diperhatikan mungkin ada adjustment dose atau penyesuaian dosis. Nah, itu disesuaikan dengan karakter dari masing-masing obatnya. Dan untuk gagal hati di sini tidak ada tidak ada perhatian khusus ya sebetulnya karena tidak ada korelasinya gitu ya, baik itu ke side effect ataupun dari ya mungkin lebih ke obat-obatannya, tapi memang obat-obatan hipertensi kalau dari efek sampingnya jarang ya yang ke hati.